Wah, untuk yang ya siap, insya Allah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Pak I, sehat selalu. Ceria sekali hari ini. Ya, bahagia selalu untuk kita semua. Bu Eni mau sedikit nih ingin bertanya tentang bagaimana cara Ibu meningkatkan interaksi dengan siswa di kelas pada saat pembelajaran. Ya. Beberapa hal kita kan sebagai guru ya Bu ya, Ibu sebagai guru, kalau boleh tahu Ibu Eni mengajar di mana Bu Eni? SD Negeri Bulu Jawa, Bu. SD Negeri Bulu Jawa Banjar. Ibu Eni ini apa ngajar kelas berapa nggih? Ngajar bahasa Inggris kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semua kelas nggih Ibu mengajarnya? Semua kelas karena ini Bu mapel, bukan guru kelas. Kalau guru kelas kan nanti ada IPAS, ada matematika gitu. Jadi kalau untuk saya itu seperti PAI sama PJOK, Bu. Berarti gitu nggih. Terus untuk pada saat ngasih pembelajaran pada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada enggak Pak Bu perbedaan perlakuan atau perbedaan perlakuan pembelajaran pada anak itu? Untuk maksudnya yang dari kelas bawah itu kan ada kelas dasar, bawah, atas ya. Enggak untuk perlakuan seperti itu? Baik, begini Bu ya, kalau untuk kelas 1, 2, 3 itu kan memang fokusnya ke calistung gitu ya. Jadi kita memang peralihan kalau kelas 1 itu kan peralihan dari TK ke SD. Jadi ya ada yang belum bisa membaca, ada yang sudah membacanya lancar, kemudian ada yang masih mengeja itu. Jadi kita juga melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Jadi meskipun nanti pelajarannya sama, tapi metode yang kita gunakan tiap siswa itu berbeda Ibu. Gitu. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6 itu kan sudah ranahnya sudah remaja, pemikirannya juga sudah beda antara kelas 1 sampai kelas 3. Jadi nanti penerapan pembelajaran juga berbeda gitu. Selama Ibu memakai pembelajaran diferensiasi ini atau perbedaan seperti ini, ada enggak kendala untuk yang dialami oleh Ibu ketika menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran? Ya, untuk hambatan atau memang tantangan yang saya hadapi itu memang tidak begitu signifikan ya Bu ya, karena mungkin hanya satu kelas itu mungkin ada 1 atau 2 siswa yang mempunyai karakter yang mungkin aktif ya, dalam kata lain ingin mencari perhatian. Terkhusus untuk anak-anak yang mungkin broken home atau mungkin anak yatim piatu itu mereka melampiaskan perhatiannya itu untuk dengan mengganggu teman-teman yang lain, kemudian mencari istilahnya gini, mencari perhatian kita dengan mungkin mengganggu teman yang lain, jahil lah istilahnya seperti itu. Nah, kemudian di rumah juga mungkin kurang perhatian dari orang tua begitu. Nah, bagaimana kita strategi kita untuk mendekatkan diri kepada mereka, kita yang mendekat ke mereka, memberikan pengertian, memberikan pemahaman bahwasanya kalau kamu ditinggalkan orang tua atau memang korban dari broken home itu kamu harus bisa semangat, kamu harus bisa, justru malah kamu itu memberikan yang terbaik lah untuk orang tua kamu, seperti itu. Jadi di sekolah juga diperhatikan, di rumah juga harusnya diperhatikan. Berarti motivasi itu muncul ketika ada hal-hal kejadian demikian ya Bu, hambatan demikian untuk memberikan motivasi pada anak guna peningkatan hasil belajarnya, kompetensi yang diinginkan. Bu, misalkan
pernah enggak Ibu mengalami ternyata anak ini ya, misalkan yang tadi Ibu kan menyebutkan ada yang broken home atau yang itu, pernah enggak hingga anak-anak tersebut itu tidak masuk sekolah pada saat jamnya Ibu izin tanpa ada keterangan atau apa sehingga hal tersebut dapat menurunkan efisiensi anak atau efektivitas anak dalam pembelajaran. Pernah enggak Ibu mengalami hal-hal demikian? Nggih, pastinya ada nggih, mungkin karena apa namanya ya, persoalan dari orang tua itu kan mereka kurang perhatian, dari bangun tidur sudah tidak mendapatkan perhatian, mungkin perpisahan dari orang tua atau mungkin ditinggalkan meninggal dunia, kemudian dengan kata lain ibunya harus mencari apa namanya, mencari uang sendiri, otomatis dari pagi sampai siang itu orang tuanya bekerja sendiri, sedangkan dia juga harus survive sendiri. Jadi mau tidak mau ketika dia apa namanya untuk sekolah itu tidak ada yang memperhatikan. Mungkin karena kok kamu nggak pernah masuk sih nak gitu kan. Itu Bu, nggak ada yang bangunin gitu kan. Saya telat, ibu kemana? Ibu ke pasar jualan dan lain sebagainya gitu. Ya, Terus ya ada pasti Bu. Gitu. Terus hal-hal tersebut solusinya seperti apa yang biasanya Ibu terapkan? Yang pertama karena memang pembelajaran kita kan tidak setiap hari nggih. Kita Sabtu Minggu sekali, tidak mungkin kita memaintain anak setiap hari. Otomatis saya yang pertama adalah koordinasi dengan wali kelas, jadi guru kelasnya. Jadi yang setiap hari bertemu, setiap saat bertemu, mulai perkembangan anak, itu adalah wali kelas yang tahu. Yang pertama saya pasti memberitahukan hal yang saya temui di kelas beliau. Jadi, Bu, anak si A itu kok sekarang gini, mulai terlambat, mulai jarang masuk sekolah. Nah, otomatis nanti wali kelas itu akan menghubungi orang tua atau mungkin berkomunikasi dengan orang tua, kemudian mengajak berdiskusi. Nah, nanti yang yang memaintain atau yang memonitor itu otomatis guru kelasnya. Nah, nanti ketika pembelajaran saya tinggal memotivasi anak tersebut seperti itu. Ya. Berarti karena memang jarang bertemu tersebut waktu kita terbatas bukan sama anak-anak. Akhirnya tetap Ibu melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan wali kelas. Wali kelas juga. Bu, kalau boleh saya tahu nih, anak-anak ini kan otomatis yang pernah mengalami permasalahan tadi ya, tantangan-tantangan tadi itu kan dia itu pasti ada rasa yang minder gitu ya. Nah, ada rasa minder saya karena sering atau tidak masuk seperti tadi ya, atau dia anaknya cari perhatian gitu. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi solusi tersebut itu seperti apa Bu? Misalkan di samping ya karena memang begini ya Bu ya, pembelajaran bahasa Inggris itu memang menurut anak-anak itu pembelajaran yang sulit gitu. Jadi saya memberikan motivasi kepada mereka, Bu, uang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa aja kadang-kadang kami nggak bisa, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Iya, betul. Itu tugas saya Bu untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi bahasa internasional, bahasa dunia yang semua orang yang ada di dunia ini mempelajari bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kamu tidak mempelajari bahasa Inggris bahkan tidak bisa berbicara atau tidak memahami bahasa Inggris, kamu akan ketinggalan gitu kan. Kemudian saya berikan contoh misalnya. Saya berikan contoh kecil ya. Bahasa Inggris itu secara tidak langsung, secara kita tidak sadari, bahasa Inggris itu sudah menjadi diri kita, sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh kecil, ketika kita bangun tidur, kalau kalian punya HP, pasti yang dilihat adalah HP. Ya. HP itu kan apa singkatannya? Handphone. Nah, handphone itu kan bahasa Inggris. Nah, itu ada berbagai macam fitur di situ. Ada WhatsApp, ada Facebook, dan lain-lain. Nah, dari Facebook untuk WhatsApp itu semuanya pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi mulai elektronik yang kita pakai, TV, kemudian AC, kemudian semuanya alat-alat elektronik yang kita pakai itu pakai bahasa Inggris. Coba bayangkan kalau kamu tidak tahu apa itu on, apa itu off, kamu pasti bingung gitu kan. Jadi kalau kamu misalnya bisa keliling dunia, misalnya ke Eropa, ke Australia,
Kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa berkomunikasi dengan semua orang gitu kan. Jadi kamu tidak akan ketinggalan. Kalau dijak omong sama orang bahasa Inggris, kita paham dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Coba kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, pasti lingal-lingo kan gitu. Bu. Ya, jadi anak-anak, oh iya Bu, ya nanti kalau saya nggak bisa bahasa Inggris nanti ketinggalan zaman. Oh pasti gitu, karena bahasa Inggris itu semua yang kita pakai, alat elektronik maupun apapun yang kita hadapi itu pakai bahasa Inggris. Contoh kita masuk ke Alfamart, Indomaret, itu pasti di pintunya ada yang namanya push, ada yang namanya itu kan ada dorong, ada tarik. Coba kalau kamu waktunya push, kamu ditarik, nggak kan bisa masuk Alfamart gitu kan. Nah itu contoh kecil push. Nah push itu kan tarik. Nah gitu. Kalau kamu nggak bisa, ya nanti kamu akan bingung. Itu buka apa nutup kan gitu. Oh ya betul. Berarti lebih ke pengenalan di lingkungan sekitar kehidupan sehari-hari. Ya, sumber referensinya. Bu, berarti kalau seperti itu, bagaimana cara teknik atau evaluasi penilaiannya pada kelas 1 sampai kelas 6 ada perbedaan enggak untuk agar Ibu mendapatkan hasil belajar tersebut? Misalkan bagaimana cara Ibu teknik evaluasinya, penilaiannya itu seperti apa sehingga itu didapatkan hasil belajar yang maksimal pada anak tersebut. Ada enggak seperti itu? Kalau untuk 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3 itu kan mungkin kita perkenalkan hanya dasar-dasarnya saja Bu. Contoh misalnya kita mempelajari numbers, kemudian fruits, kemudian vegetable, itu kan dasar-dasarnya saja. Mungkin kalau untuk penilaian 1, 2, 3 itu lebih ke apa ya Bu ya. Misalnya kita ada soal-soal, misalnya ada gambar pisang. Nah, pisang, what is that? Ya, that is apa? Titik, banana gitu kan. Nah, itu kalau kita setiap anak itu ada yang bisa, ada yang nulisnya salah, ada yang nulisnya betul gitu. Jadi itu yang jadi nanti bahasa Inggris itu bukan hanya pengucapan saja, tulisannya juga harus betul gitu. Misalnya kata mango itu bukan mango bukan, mango itu mango. Meskipun tulisannya mango tapi bacanya mango gitu. Jadi penilaiannya beda. Nanti di sini pada penilaian untuk dasar pada readingnya seperti apa, terus speakingnya apa, bagaimana pelafalan ya, pengucapannya betul. Gitu. Baik. Ibu, misalkan hal-hal seperti ini ya, hal seperti ini penilaian yang dasar ini diterapkan pada kelas 5 atau kelas yang atas, itu ada enggak? Misalkan gini loh, ada keterkaitan enggak antara penilaian 1, 2, 3 dengan penilaian kelas 4, 5, 6? Itu ada keterkaitan enggak? Pastinya ada Bu, karena memang untuk materi kelas 1, 2, 3 itu kan memang materi dasar. Nah, kemudian 4, 5, 6 itu pengembangannya. Misalnya kita misalnya gini ya, kalau di kelas 4, 5, 6 itu misalnya ada tambahan, misalnya kita mempelajari tentang waktu. Nah, waktu itu kan ada jam ya. Jam itu bagaimana kita mengucapkan jam. Misalnya jam 12 tepat. Jam 12 tepat kan 12 itu 12, kemudian tepat itu o'clock. Oh, 12 o'clock. Nah, kata 12 o'clock itu kalau bacanya 12 o'clock, bacanya 12 o'clock ya. Kemudian nanti tulisannya kan beda, 12 o'clock kan gitu. Sama Bu. Jadi hanya saja materinya lebih lengkap untuk ke 4, 5, 6. Cara Ibu pengembangan metode pembelajaran Ibu untuk yang kelas 4, 5, 6 itu seperti apa Bu? Itu kan tadi bagaimana cara keterkaitan ya, penilaian evaluasi antara kelas 1, 2, 3. Terus kemudian untuk meningkatkan ketika anak kan ada transisi ya. Kelas 3 sampai kelas 4 ada transisi. Terus untuk mengembangkan metode ini loh ke 4, 5, 6 ke jenjang yang lebih atas itu bagaimana cara Ibu menerapkan tersebut agar transisi anak bisa menerima dari kelas 3 kan mudah dasar. Kemudian 4, 5, 6 ini kan dia lebih cenderung susah gitu. Nah, itu gimana triknya? Jadi kalau untuk kelas 3 ke kelas 4 gitu kan transisi antara kelas dasar ke kelas atas gitu. Nah, itu kita perkenalkan perlahan-lahan Bu. Jadi enggak harus langsung
jret gitu, semua materi diberikan bukan. Jadi kita kembangkan materi yang di kelas 3, kita ulang lagi ya ke pembelajaran kelas 3. Kalau misalnya ini kita membahas tentang ruangan yang ada di rumah. Nah, ruangan yang ada di rumah itu ada apa aja? Misalnya ada kamar mandi. Nah, kamar mandi itu ada apa aja? Ada sabun, ada sikat gigi, ada towel, ada sampo. Nah, seperti itu kita kembangkan melalui pengembangan materi yang ada di buku ajar gitu. Jadi ada gambar, ada flashcard. Jadi ditunjukkan, oh ini loh namanya pasta gigi. Pasta gigi itu bahasa Inggrisnya toothpaste. Nah, seperti itu. Ada nggak Ibu hambatannya ketika jenengan berinteraksi seperti ini dengan siswa-siswa tersebut untuk bisa memahamkan tentang pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Ya, pastinya ada Bu nggih, yang namanya juga anak-anak ya, mempunyai karakter dan karakter dan pribadi yang bermacam-macam. Jadi ada yang tertarik, ada yang bersemangat, bahkan ada yang sudah ibaratnya belum saya suruh mengerjakan sudah dikerjakan juga sudah ada. Kemudian bahkan ada yang cenderung kurang termotivasi untuk bisa memahami pembelajaran. Nah, teknik saya itu saya memberikan contoh kecil, misalnya besok anak-anak membawa buah-buahan yang disukai misalnya. Nah, besok ada membawa 2 macam buah-buahan yang kalian sukai, misalnya pisang. Besok bawa pisang, ya kita realkan. Oh ini loh yang namanya banana. Oh ini loh yang namanya orange. Oh ini loh yang namanya jackfruit. Ini yang namanya mango, seperti itu, Bu. Lingkungan yang di sekitar siswa dijadikan sebagai media pembelajaran yang pembelajaran. Alhamdulillah. Terus kemudian Ibu, hal ini kan tentunya ya ada beberapa yang bisa membuat siswa itu ternyata masih ada kegangemangan ya. Ketika anak tersebut misalkan tidak ada di media pembelajarannya, tidak ada di lingkungan sekitar, misalkan contohnya dia belum tahu, misalkan contoh buah kiwi atau apa yang misalkan tidak Ibu ingin mengembangkan tersebut, pernah enggak Ibu lakukan itu? Misalkan untuk memberikan contoh-contoh yang ternyata anak itu tidak tahu atau itu tidak pernah Ibu lakukan atau gimana? Misalkan anak kan tidak tahu buah yang ada di lingkungan, Ibu kan menggunakan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar saja. Oh, dunia luar itu kan juga luas, Bu. Ternyata dia itu tidak tahu tentang buahan A, B, C, D, F, G ini. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Gitu. Dengan memberikan ini, Bu, flashcard, Bu. Flashcard itu adalah media pembelajaran. Kita memberikan gambar, misalnya kita ada ya, misalnya kita ketik flashcard untuk buah-buahan. Nah, kita semua muncul jret gitu, ada buah bermacam-macam. Nah, nanti kita tunjukkan ke anak, oh ini loh kiwi, oh ini loh matoa gitu kan. Kan jarang ya Bu ya, kiwi, matoa dan lain-lain kan jarang yang ditemui anak-anak. Oh ini loh namanya kiwi itu ini, bentuknya seperti ini. Kita kasih flashcard. Ya, jadi kita kasih gambarnya dulu karena memang kita nggak ada di sekitar kita. Kita pakai flashcard aja seperti itu. Oh, itu yang di TV-TV itu ya, iya gitu. Ibu selain yang ada di lingkungan sekitar, Ibu juga menggunakan flashcard ya tentunya ya. Alhamdulillah, berarti sangat interaktif sekali. Alhamdulillah Bu. Media pembelajaran. Ibu pernah enggak menggunakan video atau media-media lain gitu? Pernah enggak untuk anak lebih paham? Mungkin ini saya sekedar intermezzo ya. Pernah enggak seperti Bu, itu? Saya juga sering pakai LCD proyektor untuk untuk misalnya ada ice breaking, kemudian ada lagu-lagu dalam bahasa Inggris, misalnya ketika kita pakai buah-buahan misalnya di kelas 2 atau kelas 3 itu kan berkesinambungan. Jadi kita pakai lagunya gini, watermelon, papaya gitu. Jadi kita pakai lagu. Jadi setelah mereka kita tunjukkan video pembelajaran, mereka praktek. Nah, setelah mereka praktek, harus itu mereka mempraktekannya di rumah. Coba di rumah kamu
sering praktek lagu-lagu seperti ini, nanti kamu akan hafal dengan sendirinya. Gitu. Ketika Ibu menggunakan media pembelajaran seperti ini, gimana hasil belajarnya siswa? Meningkat atau cenderung biasa saja atau cenderung bagaimana ya? Atau ada Alhamdulillah untuk saat ini, untuk sampai saat ini, anak itu malah lebih seneng lagu. Misalnya kalau tidak hanya lagu Bu ya, tidak hanya di video pembelajaran, bahkan ketika kita membahas kelas 6, ketika kita membahas tentang hobi misalnya, hobi itu kan ada bermacam-macam, ada bermain sepak bola, playing football, playing badminton, playing hide and seek, kita langsung keluar kelas Bu. Kita pakai, oh ya, kamu hobinya apa? Sepak bola Bu, ayo main sepak bola. Nah, bagaimana caranya main sepak bola? Nah, seperti itu. Kalau ada yang misalnya ada yang suka badminton, ayo Pak main badminton. Gak apa-apa, kita lakukan hobinya dalam bahasa Inggris itu secara real gitu. Seperti itu Bu. Memang ya Bu ya, ada beberapa anak itu yang usia dini ya, ketika anak itu melihat video, taruhlah usia 3 tahun gitu ya, ketika dia melihat video, itu memang lebih paham, ya lebih tertarik, lebih paham, dan itu juga yang menjadi trik Ibu ketika ingin meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris di kelasnya Ibu. Berarti sangat hebat Ibu itu ada peningkatan pembelajaran ya. Semoga ini juga bisa menginspirasi kita semua dalam peningkatan pembelajaran untuk siswa kita. Nah, satu lagi Bu, ada beberapa pertanyaan cukup menarik. Dari tadi itu saya membaca yang saya dengarkan dari Ibu ya. Pada saat siswa tersebut itu tidak bisa membaca, ngapunten nggih. Misalkan belum bisa membaca. Tadi kan ada ya hambatannya, ternyata ada anak yang belum bisa membaca. Bisa baca, ya. Nah, ketika dia itu ada pembelajaran bahasa Inggris itu kan sulit dong dia membaca yang normal saja dia tidak bisa ya, apalagi dia membaca bahasa Inggris. Nah, bagaimana teknik Ibu dalam mengatasi permasalahan seperti ini itu seperti apa? Gitu. Baik. Nah, ini menarik Ibu ya. Jadi karena memang kelas 1 itu ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Nah, di kelas 1 itu kan wali kelasnya memberikan tempat duduk tersendiri. Jadi anak yang tidak bisa membaca bahkan sulit untuk menulis itu ditaruh di samping gurunya. Jadi yang lain ketika yang lain itu di depan saya, di depan bangkunya, kemudian yang ada dua atau tiga anak itu ada di samping saya, Bu. Jadi disendirikan diberikan tempat duduk tersendiri itu di kelas 1 Bu ya, karena memang kita kan tidak punya kelas. Jadi kita juga menyesuaikan guru kelasnya. Jadi kalau guru kelasnya mengatur seperti itu, otomatis mau nggak mau kita juga mengikuti Bu ya. Nggak mungkin kita merubah-rubah kursi yang sudah ditata oleh guru kelasnya. Jadi saya tinggal mengikuti saja Bu. Nah, ketika ada beberapa anak yang nggak bisa baca, kemudian yang lain sudah bisa mengikuti, metodenya saya gunakan adalah biarkan anak ini duduk dulu. Kita memberikan penjelasan anak-anak yang lain yang masih bisa membaca dan bisa kita omong ya. Kemudian mereka sudah melaksanakan misalnya LKPD sudah dikerjakan, baru saya memberikan perhatian kepada anak yang belum bisa membaca. Bahkan saya tuntun satu persatu Bu, nulisnya mulai dari misalnya kita satu adalah one, O-N-E. Lah itu kita Bu, kita memang kita dampingi sampai selesai. Bu, aku nggak bisa nulis, bisa. Bu, saya nggak bisa nulis, ayo bisa, tak dampingi satu-satu Bu. Jadi yang lain, kalau saya memperhatikan ini saja, nanti yang lain enggak, kasihan Bu ya. Jadi biar seimbang itu saya biarkan anak ini duduk dulu, tenang dulu, silahkan kamu duduk pokoknya, nggak boleh riwa-riwi. Nah, saya meladeni yang lain dulu. Nah, setelah yang lain sudah berjalan, baru saya menangani yang ada di depan saya ini. Seperti itu Bu. Memang ya itulah keunikan dari anak pendidikan dasar itu Bu.
Alhamdulillah hebat Bu. Dari serangkaian tadi saya mencoba bertanya sama kita bertanya kepada Ibu, saya juga ingin belajar juga ya, kita sama-sama belajar dari sini. Ternyata di kelasnya Ibu itu ada perbedaan pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentunya metodenya menggunakan diferensiasi pembelajaran ya, karena tidak semua anak itu sama, anak itu unik dan memiliki perbedaan. Kemudian pembelajaran Ibu menggunakan beberapa media yang Ibu gunakan, yaitu ada video foto, ada video, ada foto, ada flashcard, kemudian bahkan ditayangkan di dalam kelas ya, ketika melakukan pembelajaran tersebut. Nah, strategi yang Ibu lakukan itu banyak, yaitu memberikan semangat, kemudian Ibu juga mendampingi satu persatu ketika ada anak mengalami kesulitan, juga ada koordinasi dengan wali kelas ketika ada beberapa hambatan yang yang dilakukan ya. Ketika ada hambatan-hambatan tersebut, Ibu selalu koordinasi dengan wali kelas dan juga rekan-rekan sejawatnya Ibu. Nah, Ibu juga memperkenalkan beberapa tentang lingkungan yang ada di sekitarnya, yang menjadikan hal itu juga strategi pembelajaran Ibu agar anak lebih mengenal bahasa Inggris pada lingkungan sekitarnya, sehingga ketika nanti anak tersebut tumbuh dan berkembang lebih baik lagi, dia mengerti, oh bahasa Inggrisnya ini pintu atau dorong itu seperti apa, cara biar bisa masuk ke dalam toko, jadi ada tulisannya, Ibu bisa anak itu bisa masuk di sana sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian anak yang tidak bisa membaca ataupun menulis, Ibu juga bisa mendampingi satu persatu setelah Ibu melakukan pembelajaran secara klasikal. Nah, kemudian Ibu pada media pembelajarannya Ibu juga sangat interaktif sekali, ada peningkatan media pembelajaran yang mempunyai inovasi sehingga anak tersebut mampu memahami materi yang dilakukan. Evaluasi yang Ibu lakukan ada beberapa, yaitu Ibu dengan memberikan dasar-dasar penilaian pada readingnya, pada writingnya, bagaimana cara mengelola dan pengucapannya. Itu sungguh luar biasa pada pembelajaran SD. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Hal ini juga ternyata bisa mampu menggugah kita semua bagaimana cara-cara kita untuk membangkitkan dan memotivasi siswa dalam pembelajarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faiz. Gantian nggih, sekarang saya nggih. Bu Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat, Ibu. Oke. Ibu hari ini mengajar apa, Bu? Di kelas berapa? Mengajar kelas 11, Bu, di pembelajaran kompetensi keahlian desain dan produksi busana, Ibu. Mata diklat capaiannya yaitu membuat desain busana secara digital ataupun manual. Bagaimana Bu kondisi kelasnya? Alhamdulillah. Bagaimana? Motivasinya bagaimana, Bu? Alhamdulillah Ibu, kondisi kelas saya itu sangat bagus, ya. Meskipun ada beberapa kendala, ya, namanya kelas ya, ada beberapa kendala yang kelas yang siap dan kelas yang belum siap. Nah, ketika anak kelas siap, maka anak tersebut kami sendirikan dulu, kemudian yang belum siap kami sendirikan dulu. Nah, saya bisa membedakan anak kelas saya siap dan belum siap itu melalui metode pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga saya bisa mengetahui kelas anak ini siap atau belum pada saat kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian saya juga mencoba untuk memberikan kepada anak-anak bahwa kita pengenalan yang untuk kelas yang mungkin yang siap, dia lebih ke pengembangan pada pembuatan desain digital, tetapi kelas yang belum siap, saya lebih kepada pengenalan toolbar yang ada pada aplikasi yang nanti digunakan dalam membuat desain digital. Mungkin itu, Bu. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya tadi membuat desain ya, Bu ya?
Iya Ibu, betul. Metode pembelajarannya bagaimana Bu untuk bisa anak itu memahami desain, bagaimana memahami toolbar itu bagaimana Bu? Ya, metode pembelajarannya banyak Bu yang kami lakukan, yaitu saya bisa menggunakan dengan beberapa metode secara biasanya itu lebih ke konstruktivisme, nggih. Jadi lebih menggugah, nggih. Tidak hanya discovery saja, tapi saya lebih ke kalau ini konstruktivisme. Jadi menggugah anak untuk merangsang anak tersebut agar tahu lebih dalam ketika dia menghadapi permasalahan. Jadi PJBL-nya dengan model pembelajaran saya itu PJBL Project Based Learning-nya, anak kan dia harus bisa menghasilkan sebuah project atau menghasilkan sebuah produk atau karya ketika nanti anak tersebut dalam pembelajaran desain dan produksi di saya. Jadi yang saya gunakan demikian. Kemudian apa strategi yang saya lakukan? Strategi yang bisa saya lakukan ketika saya memberikan pembelajaran tersebut, yaitu anak saya kasih media pembelajaran yang lebih interaktif, berupa nanti ada video, kemudian ada contoh nyata, kemudian langsung pengenalan toolbar ataupun pembuatan desain secara langsung berupa demonstrasi kontekstual. Mungkin itu Bu. Baik, untuk yang anak-anak yang ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang lebih gitu Bu ya. Nah, bagaimana kalau ada peserta didik yang kemampuannya memang dikatakan kurang, tapi dia ingin masuk yang lebih mahir itu, bagaimana Bu solusinya? Saya ini misalnya gini, si A ini sebenarnya tidak mampu, tapi dia pengen sekali ke grup kelas yang mampu gitu. Gimana Bu strategi penjenengan? Baik, ketika anak tersebut ya dia itu merasa bahwa saya ingin pada pembelajaran yang lebih siap gitu ya, karena anak itu belum siap ya, anak tersebut belum siap ketika saya kasih pertanyaan pemantik ternyata dia belum siap, tapi anak ini ingin melompat langsung ke kelas siap. Nah, maka di situ saya akan memberikan beberapa instrumen tentang apakah kamu mengenal tentang eraser? Jadi pengenalan pada tool. Kalau dia belum mengenal tool-tool tersebut, belum mengenal dengan baik fungsi dari pen tab itu apa, eraser itu apa, terus kemudian color itu apa, cat warna itu seperti apa, bagaimana cara pengaplikasian untuk memasukkan gambar di IBISPEN itu seperti apa. Kalau dia belum mengenal tool-tool itu, maka belum bisa gitu ya, belum bisa meskipun anak itu ingin, karena percuma nanti ketika dia langsung ingin di sana ternyata dia tidak mengenal fitur-fitur ini, bagaimana cara dia membuatnya. Secara otomatis kan dia harus bisa memahami fungsi dari toolbar pada kegiatan aplikasi IBISPEN. Jadi saya lihat, saya dampingi, coba tanya bagaimana untuk menggambar proporsi tubuh yang secara proporsional ini pakai tool apa. Jika dia sudah bisa menyebutkan pakai pen tab atau kemudian ternyata berapa ukuran pen tab-nya, dia tidak bisa salah misalkan 3.0 padahal yang biasa dibuat 2.0 kan ketebalan gitu. Nah, berarti kamu belum mengenal. Nah ini seharusnya kan pakai ini, coba digunakan pakai ini. Nah, ternyata dia masih belum mampu gitu. Kita ajari lagi sampai dia mampu, akhirnya dia sudah siap untuk kami berikan pada pengembangan pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu Bu Edi. Okay. Terkait dengan siap dan tidak siap Bu ya tadi. Berapa lama sih Bu siswa itu dikatakan dari tidak siap ke siap? Nah, metode apa yang jenengan lakukan ketika bisa mengantarkan anak dari tidak siap menjadi siap itu bagaimana Bu? Kita tidak mengukur pada berapa lama ya Bu. Ketika anak itu sudah siap, maka dia itu berupa hasil produk. Dia bisa mengenal, misalkan ketika belum siap, dia mau menuju ke siap, anak itu sudah mengenal beberapa fitur yang ada di aplikasi tersebut dan menghasilkan satu saja coretan dia, hasil karya dia satu saja. Nah, ternyata dia sudah bisa menunjukkan, oh ini ya udah kamu bisa langsung lanjut ke pengembangan berikutnya gitu. Berarti kamu sudah memahami ini. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya, kadang anak-anak kami itu hanya sekitar 5 menit Bu, 5 sampai 6 menit pengenalan tersebut. Jadi dia itu ngerti, oh
ini Bu seperti ini. Kemudian kalau dia menggambar dan lain sebagainya, membuat satu buah karya sekitar 5 atau 6 menit, dia bisa menunjukkan pada saya, oh ini langsung melompat kepada arah siap. Nah, di arah siap itu tadi anak langsung pada pembuatan busana sesuai dengan tema yang dia inginkan gitu. Oke, baik ya. Ini untuk mencapai tujuan pembelajaran panjenengan, adakah hambatan-hambatan yang dihadapi ketika ingin mencapai tujuan itu, Ibu? Hambatan pastinya ada, Ibu. Pada saat pembelajaran tersebut, yaitu misalkan ya, anak tersebut ternyata yang pertama tentunya ada anak tersebut punya kegiatan tambahan yang lain. Ternyata dia anaknya ikut kegiatan organisasi atau ada organisasi ya, seperti OSIS atau Dewan Ambalan. Ketika anak belum menyelesaikan, ternyata ada panggilan ya. Ada panggilan dari, untuk kumpul kegiatan Dewan Ambalan, OSIS atau Teaching Factory, pasti kan ada anak keluar. Nah, itu yang menjadi hambatan ya. Jadi anak belum selesai pengerjaannya, dia sudah ada panggilan dari lainnya. Cara menghadapi tersebut, maka saya koordinasi lewat grup, saya punya grup WA. Mohon maaf, tadi anak yang ada panggilan dari Bapak Ibu untuk kegiatan OSIS atau Dewan Ambalan ataupun Teaching Factory, coba menyelesaikan ini dengan sesuai tadi yang sudah Ibu Faiz perintahkan, kemudian coba di-share di grup. Nah, itu solusinya. Kalau ternyata anaknya sudah bisa menunjukkan hasilnya, kemudian di-share di grup, berarti anak tersebut ketika dia dalam pengerjaannya, dia bisa mengerjakan lewat HP-nya. Karena apa? Dimanapun dia berada kan, dia bisa mengerjakan tersebut, karena kita pakai aplikasi yang ada di HP Android atau HP iPhone-nya anak masing-masing gitu. Mungkin itu Bu yang jadi. Itu Bu ya. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, mengenai rencana yang akan jenengan lakukan ketika pembelajaran itu berlangsung. Rencananya apa sih? Apa yang jenengan inginkan tentang kompetensi yang akan dicapai oleh anak? Baik, pada pembelajaran yang ingin dicapai oleh saya ya, rencana yang ingin dicapai sesuai dengan capaian pembelajaran, yaitu anak bisa menghasilkan sebuah produk berupa desain digital. Nah, nanti desain digital tersebut akan diwujudkan pada produksi. Nah, sebelum anak bisa memproduksi busana, maka desain tersebut harus jadi. Pada di saya dia harus jadi. Karena apa? Pada desain tersebut nanti menentukan material apa yang digunakan, bahan apa yang digunakan, alatnya apa yang digunakan, kemudian terus bagaimana cara pembuatannya, apa pattern makingnya, sewingnya bagaimana, finishingnya seperti apa, siapa marketingnya disasar, terus bagaimana packagingnya. Dari awal tersebut itu ada beberapa rangkaian. Ketika dia anak tersebut sudah bisa membuat satu desain produk, kemudian akan kita arahkan, ini pattern makingnya seperti ini, pembuatan polanya, kemudian proses produksinya seperti ini, sewingnya, terus bagaimana nanti pada finishingnya, sampai nanti pada marketingnya, sampai packagingnya. Jadi demikian. Maka yang rencana yang untuk rencana pembelajaran saya yang ingin dicapai pada mata diklat tersebut, yaitu anak saya bisa menghasilkan sebuah produk desain yang sesuai dengan capaian pembelajaran anak saya. Mungkin itu Bu. Satu lagi Bu, terakhir, apa sih yang jenengan lakukan untuk bisa melaksanakan penilaian terhadap peserta didik Bu? Saya menggunakan penilaian itu banyak Bu ya. Yang pertama afektif, kemudian psikomotoriknya tentunya, kemudian afektifnya itu sikap disiplinnya, kemudian tanggung jawabnya, ketepatan pada waktunya gitu. Nah, kemudian kalau yang berikutnya adalah kognitifnya, yaitu kemampuan di sini dia memahami dalam
menciptakan sebuah desain sesuai dengan tema yang dia inginkan, dia mampu mengekspresikannya gitu nggih. Terus kemudian bagaimana dia bisa mengetahui prinsip desain, prinsip pembuatan busana tersebut, desain-desain busana itu seperti apa, unsurnya bagaimana, apakah prinsip dan unsur tersebut bisa dipadukan dalam pembuatan hasilnya. Berikutnya yaitu yang psikomotoriknya, bagaimana dia teknik membuatnya, terusan bagaimana dia proses dalam menggambar tersebut, terusan apakah dia bisa menggambar secara utuh, penuh tanpa terputus, terus kemudian bagaimana pewarnaannya dari sketching atau sketsa sampai nanti pada hasil pada proses kemudian sampai pada hasil jadi. Jadi ada tahapan tersebut yaitu pada afektifnya, pada kognitifnya, kemudian pada psikomotoriknya. Mungkin itu Bu yang baik Ibu, luar biasa sekali teknik pembelajaran, kemudian penilaian, kemudian strategi-strategi apa yang jenengan lakukan, kemudian rencana-rencana yang akan jenengan lakukan sudah jenengan paparkan dengan luar biasa. Semoga jenengan bisa melaksanakan rencana dan tujuan tersebut dengan maksimal. Saya doakan semoga lancar ya Bu ya, tetap sehat selalu. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kita bisa meninggalkan ya dan masuk ke room utama ya.